Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah dengan rajin dan komitmen mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu, marilah kita sentiasa bersyukur kepadanya atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah kita dianugerahkan kepada kita, sehingga kita selain hanya dengan niat yang ikhlas, hanya ingin keridhaan Allah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walim yanaluhu taqwa minkum, yang artinya Allah tidak akan menerima daging-daging yang menjadi korban dan tidak pula darahnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menerima ketakwaan dari mereka. Ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa kurban yang kita potong itu daging dan darahnya tidak diterima oleh Allah, tetapi ketaatan kita yang ikhlas dan pengabdian kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Karena ada juga orang yang menyembelih kurban tetapi tidak karena Allah, seperti korbannya orang-orang kafir. Inilah kurban yang tidak akan diterima oleh Allah karena kurbannya tidak dengan nama Allah. Dengan demikian, pengorbanan dan pengabdian yang ikhlas itu yang dianjurkan dalam agama Islam sebagai didikan terhadap umat Islam untuk memperkokoh jiwa sosial bagi si kaya terhadap kaum muslimin yang kekurangan, dan juga sebagai latihan untuk membiasakan pengorbanan segala sesuatu yang dimilikinya untuk keselamatan dan kebahagiaan. Kita bisa menunaikan perintah salat Idul Adha sebagaimana yang kita lakukan di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa di syariatnya menyembelih korban pada hari raya Idul Adha ini adalah untuk mengenang kembali peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim AS. Suatu ujian yang paling berat sekali telah dicobakan oleh Allah kepada beliau untuk mengetahui beberapa tingkat keyakinan dan keimanan Nabi Ibrahim. Allah telah memberikan wahyu kepadanya agar menyembelih anaknya yang bernama Ismail AS, putra yang sangat disayangi dan menjadi buah hati selama ini. Ternyata harus disembelih dengan tangannya sendiri. Betapa pilu rasa hatinya kalau teringat
perintah penyembelihan terhadap anaknya ini. Namun apalah dia dikata kecintaan kepada Allah tidak boleh dikalahkan dengan kecintaan kepada anak. Perintah Allah untuk menyembelih anaknya harus dilakukan. Yang bernama Ismail as-salam, putranya, lalu dipanggil dan diberitahu mengenai perintah Allah itu. Ternyata Nabi Ismail as-salam, putranya, bukannya merasa susah dan khawatir, melainkan justru bersemangat mendorong ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim as-salam, untuk melaksanakannya. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah pasrah menyerah semua yang bakal terjadi atas dirinya kepada Allah. Begitu pula Nabi Ibrahim pun akhirnya menjadi mantap dan ikhlas, semurni-murninya melaksanakan perintahnya dan melaksanakan menyembelih Ismail putranya yang tercinta, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saff ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anna adbahuka fanzur mada tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru sadajidu insyaallah min sabirin. Yang artinya, Ibrahim, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, berkat keteguhan dan keikhlasan hati Nabi Ibrahim as-salam dalam melaksanakan perintah Allah, inilah maka pisau yang digunakan menyembelih ini ternyata tidak mempan meskipun telah dilakukan berkali-kali. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril menggantikan Ismail dengan domba dari surga. Domba itu lalu disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Oleh sebab itu, mengambil ibarat dari peristiwa ini, maka kaum muslimin disyariatkan untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang telah ikhlas lahir dan batin mengorbankan anaknya sehingga Allah menggantikannya dengan domba dari surga. Sebagaimana dari keutamaan berkorban adalah setiap rambut atau bulu hewan kurban memperoleh satu kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala duhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah, yang artinya kurban itu untuk orang yang melakukannya dibalas Allah dengan pahala setiap satu helai rambut atau bulunya adalah satu kebaikan. Bertanya besar penghargaan Allah kepada kita sebagai umat, diberikannya kepada orang yang taat kepada perintahnya. Yang dimaksud ma muhilla banu adam yauma khari muhamalan ahabba ila Allah min lirukutiha mi wa innahu liyati yauma qiyamah biquruniha wa adfariha wa ash'ariha wa inna dama libaqa'u minallah bikalimatin qabla an yaqa'a fil ardi fatayyibu biha nafsaha. Yang artinya tidak ada amal dari keutamaan Nabi Adam manusia pada hari kurban atau tanggal 10 Zulhijjah yang lebih disenangi oleh Allah daripada menyembelihkan darah kurban, karena sesungguhnya hewan yang dijadikan kurban itu pasti didatangkan
pada hari kiamat dalam keadaan sempurna dengan tanda-tandanya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah itu akan jatuh dari Allah suatu tempat sebelum jatuh menetes ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Yang dimaksud hadis di atas ialah amal yang paling dicintai oleh Allah pada hari korban adalah menyembelih korban. Pahala korban itu akan diterima oleh Allah sebelum darah korban menetes ke bumi. Sesungguhnya mengkhawatirkan sekali orang yang tidak melakukan penyembelihan korban sementara keadaannya telah memperkuat melaksanakannya. Kita perhatikan sabda Rasulullah SAW, "Man kana lahu sahatun falam yuhna'i falyamut insya'a yahdiya aw nasraniyah." Artinya, barang siapa baginya ada kemampuan, lapang rezekinya, akan tetapi dia mau berkorban, maka hendaklah ia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hadis di atas jelas bagi kita bahwa meskipun pemerintah berkorban itu bukan wajib, namun kita tidak boleh untuk menyepelekannya. Bisa jadi kita yang tidak mau atau enggan berkorban padahal ada kemampuan, maka akan menemani kesengsaraan, mati dalam keadaan seperti orang Yahudi atau orang Nasrani. Semoga kita dijauhkan dari keadaan seperti itu. Kalau kita renungkan secara mendalam, ternyata berkorban itu mengandung sesuatu pelajaran bahwa untuk memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu perlu pengorbanan sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Beliau memperoleh keridhaan begitu tinggi di sisi Allah lantaran beliau telah ikhlas mengorbankan anaknya yang bernama Ismail as-salam untuk disembelih. Berkat keteguhannya itulah Allah lalu menggantikan Ismail dengan seekor domba dari surga. Begitu pula kalau kita ingin memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kejayaan sudah barang tentu, kita harus berani berkorban, mengorbankan harta, tenaga, pikiran, waktu, dan bahkan jiwa sekalipun. Demikianlah hikmah dari pelajaran yang dapat kita petik dari perintah berkorban setiap tanggal 10 Zulhijjah. Semoga kita yang belum mendapat berkorban pada tahun ini akan dapat berkorban, melaksanakannya pada tahun-tahun yang akan datang. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhala wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Ajahidina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qur rabbi ighfirli warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna tunji qailaha min adzabin nar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin
والمسلمات رحمكم الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى أوصى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن كل صحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله يوصيكم وأن مجيب دعوى قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الراحمين الفاتحة. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Selamat menunaikan ibadah haji. Mohon maaf lahir dan batin.